Saya kasih pertanyaan kepada saudara. Apa sih yang terpenting dalam urusan jasmani kita? Tadi saya udah agak sedikit membeberkan dikit ya. Jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, pakai. Apa sih yang utama di dalam kebutuhan tubuh kita yang utama? Apa? Makan, minum. Setuju gak ya? Makanya firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir tentang apa yang hendak kamu makan, minum, pakai. Oke? Apa? Kebutuhan utama kita adalah urusan kampung tengah. Makan, minum. Supaya saudara kuat, sehat. Makanya saudara bisa datang kemari. Ya. Kalau nggak makan, saudara bagaimana? Mati kali ya. Karena di Jalur Gaza katanya banyak yang kelaparan. Nah, pertanyaan saya lebih lagi. Apa yang lebih penting dari yang tadi, yang saya katakan? Dan saudara nggak punya itu, saudara nggak bisa hidup. Apa? Ayo. Napasnya itu udara. Betul nggak? Dan ternyata doa itu adalah napas orang Kristen. Engkau berdoa, engkau sedang menghirup Allah. Nah, saat ada satu ungkapan begini. Manusia tanpa makan dia kuat loh 40 hari. Tanpa minum dia kuat 7 hari. Tanpa udara, ternyata dia cuma bertahan 5 menit. Tanpa harapan, dia hanya kuat 1 detik, alias bunuh diri. Saudara, saya yakin ya, nggak tahu ya, mudah-mudahan pendapat saya salah. Nggak semua orang yang ada di tempat ini tiap hari baca firman. Itu makanmu, makananmu. Ini saya mau kasih ilustrasi seperti itu. Kelihatannya saudara sehat-sehat dalam rohani ya. Karena saudara makannya mungkin seminggu sekali. Minum air kehidupan yaitu firman. Seperti hari ini saudara sedang makan dan minum air kehidupan. Makan firman seminggu sekali. Tapi kalau saudara nggak ada udara, nggak napas, ternyata cuma tahan 5 menit. Itu namanya kalau saudara nggak berdoa, waduh, rohanimu mati. Percaya nggak? Makanya harus berdoa. Tangkap ini. Dan ketika engkau berdoa itu pasti ada harapan. Tangkap ini ya, kesaksian. Satu hari di Full Gospel Businessman, ada seorang pembicara, dia dipulihkan, segala-galanya, akhirnya jadi pembicara di Full Gospel Businessman. Dia bersaksi begini, dia mengalami satu saat keterpurukan yang luar biasa dalam hal ekonomi. Dia, istri, dan dia dikaruniakan anak. Usaha apa, gagal, berhasil sedikit, dimakan orang, ini, itu. Dia belum mengalami Tuhan yang sesungguhnya. Nggak serius banget dengan Tuhan. Ya, Kristen KTP lah. Ke gereja, rajin nggak? Datang ke gereja. Kalau Full Gospel itu di tengah hari ya. Nah, kesaksiannya yang membuat kita ini jadi kuat adalah begini. Ketika dia udah putus asa itu harapan ya, putus harapan. Ini dia bersaksi ya, sampai dia udah nggak kuat. Biasanya apa? Udah nggak ada harapan lagi. Maunya apa? Mati, bunuh diri. Nah, orang ini, pria ini, juga begitu. Dia beli baygon, ambil gelas, ditaruh di gelas. Ada hubungan dengan Tuhan, tapi ya sebatas begitu-gitu aja. Yang tadi saya katakan, ya paling minggu, sebulan, paling 2 kali lah ibadah. Saat itu dia udah nggak kuat lagi, nggak ada harapan, dia mau mengakhiri hidupnya dengan menenggak baygon. Tapi, dia kan orang Kristen kan, tergerak untuk mau berdoa. Dia tantang Tuhan begini. Ketika udah nggak ada harapan nih, dia berdoa begini, Tuhan, aku mengalami hal begini, hal begitu. Saya udah berdoa begini, begitu. Oh Tuhan kayaknya nggak dengar doa saya udah nggak kuat nih Tuhan. Hari ini saya tantangmu. Kalau engkau itu benar ada, engkau tunjukkan keberadaanmu. Sambil pegang nih ya. Dia berdoa sama Tuhan seperti itu. Aku seperti tidak punya harapan. Tadi saya katakan, tanpa harapan orang hanya kuat 1 detik. Biasanya ceker, bunuh diri. Dia ngomong begitu. Sudah tahu Tuhan actionnya seperti apa? Menyatakan dirinya. Tiba-tiba gelasnya ini pecah. Bang! Di situ dia nangis tersungkur. Bahwa Tuhan sebenarnya, mata Tuhan itu seperti CCTV. Dia pandang kamu terus. Mungkin selama ini kamu berdoa ketika menghadapi pergumulan. Doamu itu asal jadi dan gak ketemu Tuhan.
Nah, di saat titik yang dimana dia udah putus harapan, dia mungkin berdoanya sungguh-sungguh. Di situ dia ketemu Tuhan, dan Tuhan menyatakan dirinya dengan apa? Yang tadi saya katakan, gelas itu pecah. Dia nggak jadi. Di situ dia nangis, terseduh-seduh. Di situ dia dilawat Tuhan. Di situ dia mengalami pemulihan. Ya, oke. Nah, sekarang masuk ke manfaat doa dalam doa Bapa kami. Yuk, keluarkan dulu Matius 6 ayat 9 sampai 13. Tuhan ajarkan sebuah doa, yaitu dia ajarkan doa Bapa kami. Saudara kalau memandang doa ini, mendengar doa ini dengan hikmat, itu ada yang luar biasa. Manfaat doa di dalam doa Bapa kami. Ayo, Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 9 balikin. Manfaat doa di dalam doa Bapa kami. Tuhan ngajarin doa itu bukan asal-asalan saudara ucapkan. Karena ada doa Bapa kami seperti mantra. Ucapannya cepet. Saking hafalnya tuh ya. Saudara harus renungkan begini. Dikuduskanlah namamu. Ketika engkau berdoa ya. Merenung dong. Apa arti dikuduskan? Kalau saya nih berdoa. Dikuduskanlah namamu melalui perkataanku, tindakanku, pilihanku, keputusanku, hidupku. Itu yang bisa memuliakan Tuhan. Tangkap ini? Nah, nanti saudara merenung. Dari pagi sampai mau tidur lagi, mau berdoa. Apa yang sudah saudara lakukan? Oh, tadi jam 9 saya ngomel. Oh, tadi jam 12 saya marah. Saya banting piring 2. Nah, itu. Tangkap ini ya. Dikuduskan artinya hidupmu harus bisa memuliakan Tuhan. Ini satu contoh ya. Dikuduskanlah namamu. Pertanyaan saya, saudara sudah menguduskan nama Tuhan nggak? Bangun tidur yang tadi saya katakan. Apa yang terucap di bibirmu? Omelan? Sumpah serapah? Atau pujian? Jujur, apa? Persungutan? Nah itu contoh. Begitu bangun tidur, puji Tuhan dong. Lihat tangan saudara bisa bergerak-gerak. Perasaan saya nggak pernah minta tangan, kok Tuhan kasih ya tangan. Nah ini contoh yang sederhana. Kesehatan yang sempurna. Ucapan syukur. Apa saudara ngomel, bersungut, itu kan saudara sedang mempermalukan Tuhan. Kalau saudara mau mengkuduskan nama Tuhan, dikuduskanlah namamu, nama Tuhan, melalui hidupmu. Hidup yang penuh sukacita, puji-pujian, syukur. Sederhananya begitu. Tangkap? Kedua, ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara ketika berdoa ini manfaatnya adalah saudara menarik hadirat Tuhan, suasana surgawi datang ke hadapan saudara. Kalau bicara kerajaan Allah, bukannya saudara tinggalnya di gubuk, datanglah kerajaan Allah, rumah saudara jadi dipasangin karpet. Bukan begitu, itu bicara suasana hati. Tetap rumahmu gubuk, rumah kita tetap sederhana, tapi bisa ada kerajaan Allah itu datang, itu hatimu. Hatimu nanti yang menentukan keadaan. Tadi saya katakan banyak orang yang tinggal di rumah yang 5.000 meter, hidupnya merarat dalam arti mengalami penderitaan, gak ada kebahagiaan, gak ada sukacita, rumah tangganya berantakan, dalam arti hubungan gak harmonis, ada kolam renang. Mereka nggak bisa nikmati. Anaknya kemana, istrinya kemana, dia pulang sendirian. Itu kolam renang yang nikmati pembantu dan satpam. Apa saudara berkata itu adalah istana yang menggambarkan kerajaan Allah? Tidak seperti itu. Nah, untuk mendukung ini coba kita baca Roma 14 ayat 17. Ayo cepat. Roma 14 ayat 17 berkata begini. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ketika saudara berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pemikiran saudara kalau kerajaan makanannya enak-enak dong. Tetapi di sini bukan soal makanan. Tetap makanmu itu tempe dan tahu.
Tapi saudara itu bahagianya bukan main. Daripada saudara makan stik daging, wah, hatimu penuh kebencian. Karena Amsal berkata, lebih baik sepiring sayur disertai dengan kasih daripada lembu tambun disertai dengan kebencian. Itu. Jadi saudara berdoa itu bicara hatimu. Supaya kerajaan Allah, suasana kerajaan Allah, apa suasana kerajaan Allah? Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Makanya tetap tahu tempe, hatimu bahagia, penuh damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Mau seperti itu? Oke, ya. Nah, di sini ada kata-kata kebenaran. Saya mau katakan, saudara kalau punya hati yang haus akan kebenaran, itu saudara akan dipuaskan. Coba keluarkan dulu sebentar, Matius 5 ayat 6. Itu yang saya minta tiap hari. Karena manusia itu bisa mengucap syukur dengan hati yang tulus, dia harus ada kepuasan di dalam hatinya. Tapi kalau saudara bilang mendapat sesuatu, harta benda, saya mau tanya, bisa puas gak? Punya satu, pengen dua. Punya dua, pengen tiga. Nggak ada habis-habisnya. Tadi kerajaan Allah bilang apa? Kebenaran. Coba kita baca ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ketika saudara mengalami kepuasan, ucapan syukurmu pasti tulus. Tangkap? Bukan kepingin punya mobil, dapat mobil, ya anggaplah mobil apa nih ya? Agia gitu ya. Saudara bahagia. Tapi lihat tetangga naik BMW. Saudara jadi nggak bahagia. Kenapa? Nggak ada kepuasan. Kalau kepuasanmu itu ditakar dengan cara yang tadi saya katakan, apa kendaraan atau apa gitu ya. Tangkap ini. Terus lanjut ayat 11. Nah, ketika engkau berdoa, ayat 11-nya kan dikatakan begini. Tadi. Matius 6 ayat 11. Matius 6. Yang doa Bapa kami ya. Lihat. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ini manfaat berdoa di dalam doa Bapa kami, saudara bisa berkata cukup, itu bicara hati. Ya. Supaya ke hatimu bisa berkata cukup dengan apa yang ada padamu. Cukup di sini bukan bicara jumlah. Tadi saya udah cerita tentang misalnya kendaraan. Di kendaraan kan ada yang tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Nggak ada habisnya. Cukup itu bicara keadaan hati. Supaya hatimu bisa berkata cukup dengan apa yang ada padamu. Itu karena manfaat doa ketika engkau berdoa seperti ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara bisa berkata cukup. Walaupun di hadapan saudara kelihatannya sederhana. Tangkap ini. Hatimu. Jadi dalam berdoa itu hatimu yang didoakan. Ya, fisik itu sebab akibat. Ketika hatimu itu menjadi hal yang luar biasa. Sehingga hatimu yang menentukan keadaan. Ayat 4. Ayat 12-nya. Cukup udah tahu ya? Kata-kata cukup. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Manfaat doa di dalam doa Bapa kami dengan ayat ini adalah, saudara kan kalau mengucapkan firman ini harus direnungkan. Itu saya mau katakan, saudara mendetok hati saudara. Apa itu mendetok? Buang sampah-sampah busuk di dalam hatimu. Kebencian, kepahitan, iri hati, kesombongan, ketersinggungan, itu sampah busuk. Saya nggak yakin orang yang punya yang tadi saya sebutkan, hidupnya mukanya ceria. Pasti mukanya cembetut. Betul nggak? Bapak di surga nggak mau lihat anaknya mukanya cembetut, asem. Lah karena banyak sampah. Makanya firman-Nya berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti, garis bawahi kata-kata seperti, kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Wah, ada apa nih? Buang cepet-cepet. Jangan disimpan. Jangan dibawa tidur. Taruhnya nggak jauh lagi, di bantal lagi. Saya pernah katakan, sehat tidaknya kamu tergantung dari makanan terakhirmu sebelum tidur. Betul ya? Sebelum tidur nih 5 menit lagi mau tidur makan apa gitu ya. Itu menentukan kesehatanmu loh.
Nah, kesehatan rohanimu tergantung makanan terakhir daripada pikiranmu. Mikirin musuh, mikirin si Anu yang saudara benci, dendam kusumat. Itu kan saudara taruh di bantal saudara nih. Saudara tidur dengan sampah busuk itu. Kurang aja lu lihat tuh besok nih, bahwa saudara rancang nih. Mungkin saudara saking kecapean, ketiduran. Artinya 2 menit sebelum saudara tidur, makanan untuk pikiranmu itu kebencian, dendam kusumat, maka tidurmu pasti nggak damai sejahtera. Betul nggak? Ya itu, karena makanannya itu menentukan kesehatan rohanimu. Tangkap? Jadi istilahnya introspeksi diri, ya. Buang sampah itu. Kadang-kadang sampah yang 10 tahun aja masih dibawa-bawa, diingetin, ngapain? Rugi saudara, ya. Kelima, ayat 13. Saya baca dulu nih ya. Manfaat doa dari doa Bapa kami yang kelima adalah untuk terhindar dari dosa-dosa yang tersembunyi. Kita saya bahas. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, berdasarkan ayat 13 ini adalah supaya saudara terhindar dari dosa-dosa yang tersembunyi. Jangan dimasukin ke dalam satu pencobaan di mana saudara nggak akan kuat. Itu yang jahat. Supaya nggak masuk ke dalam pencobaan. Apa artinya? Saudara akan terhindar dari hal-hal ini ketika engkau berdoa seperti ini. Maaf ya, saya sering lihat rumah tangga yang tadinya akur, satu hari diadakan reuni. Hancur itu rumah tangga, itu pencobaan tuh. Ketemu mantan ya. Pernah dengar cerita ini? Mau saya ceritain? Saudara udah melotot nih. Itu salah satu pencobaan. Iblis ngegiring. Kita reunian yuk. Masa lalu, 20 tahun yang lalu. Iya. Siapa yang kumpul-kumpul nih? Tapi lu jangan bawa pasangan ya. Kita kan dulu di sekolah kan belum ada pasangan. Jangan bawa pasangan ya. Ketemu sama mantan. Kecantol di situ. Iya bener ini. Ya ada satu hari pelanggan saya dia cerita. Ya seperti itu. Habis selingkuh kali ya dia ke toko saya dia cerita. Karena dia angkat telepon, saya nanya. Siapa tuh? Ya ini. Siapa? Teman sekolah yang dulu. Lah ketemunya di mana? Ya itu reuni. Udah meninggal si orang. Itu pencobaan. Jangan coba-coba sok kuat deh. Saya kuat, saya udah pelayanan. Masuk ke tempat seperti itu. Gua pengen lihat. Saudara harus hindari. Nah makanya disebutkan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Pikiran-pikiran jahat. Wih mantap juga nih, nanti gue ketemu si Anu nih. Nah itu pikiran jahat tuh. Udah dirancang sebelum ketemu. Tangkap nggak? Itu manfaat daripada saudara berdoa. Terhindar dari pencobaan-pencobaan yang saudara nggak akan sangka. Ya, contoh tadi saya katakan, gara-gara reuni rumah tangga itu berantakan. Ada yang ngalamin gitu nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Maksudnya nggak kelihatan. Tangkap.